Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa bertemu kembali dalam ruang diskusi yang insya Allah penuh barokah ini. Dengan tema diskusi yakni digitalisasi kitab kuning menjaga marwah pesantren di era AI atau kecerdasan buatan. Dunia sekarang bergerak sangat cepat. Teknologi berkembang, kecerdasan buatan atau artificial intelligence kian memasuki terhadap lini kehidupan kita, termasuk dalam sistem pendidikan di pesantren. Maka dari itu, kita telah mendatangkan seorang narasumber yang insya Allah mumpuni terhadap pembahasan ini. Beliaulah Ustadz Husain Fasbu, dosen Mahat Ali, seorang penulis, juga kreator digital keislaman, dan alumni Mahat Ali Sukorejo, pernah kuliah juga di markas Tutat Mesir. Mungkin kita langsung sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya wabarakatuh. Ustadz? Insya Allah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustadz. Eh, Gini Ustadz, kita di sini kan mau membahas terkait. Sampean apa kabar? Oh, oke Ustadz. Alhamdulillah baik juga. Ya, Monggo apa? kita kan mau membahas terkait ya realita dalam kehidupan kita sekarang Ustadz. Yakni perkembangan terkait eh, digitalisasi yang kian merajalela. Contohnya penggunaan AI yang sudah masuk terhadap pendidikan pesantren. Contohnya dikit-dikit kita kalau bahas kitab udah buka AI, dikit-dikit ini ada apa-apa buka AI kan. Nah, dari situ timbul apa ya? Keraguan terhadap kita sebagai orang pesantren. Bagaimana marwah pesantren yang awalnya itu metodenya itu talaki atau bersanad? Pertanyaannya? Takutnya bisa berubah hanya karena AI salah digunakan oleh kita sebagai santri. Dari itu mungkin saya langsung kepada pertanyaan mendasar Ustaz. Bagaimana menurut sampean terkait digitalisasi kitab kuning justru berpotensi mengurangi minat santri untuk mengaji kitab secara langsung bersama guru Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, jadi begini, terima kasih atas waktunya teman-teman Media Center, Mahat Ali Nurul Jadid dan semua redaktur. Apa yang Anda sebut tadi sebagai kecerdasan buatan, artificial intelligence, itu kan sebenarnya adalah fakta sejarah kan. Dalam artian, mau tidak mau, setuju tidak setuju, fenomena digital itu ada di depan kita gitu kan. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan kreasi-kreasi digital atau produk-produk digital terbaru. Nah, saya dalam kapasitas sebagai orang pesantren, tentu orang pesantren semua memahami bahwa al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga nilai lama, tradisi yang baik dan juga tidak antipati, tidak menolak terhadap hal baru yang itu juga ada unsur kebaikannya. Nah, saya melihatnya AI atau kecerdasan buatan ataupun apapun itu dalam kerangka itu. Jadi tidak semua yang baru itu kemudian kita sambut dan juga tidak semua yang baru itu kita tolak gitu kan. Hal-hal baru yang sekiranya bisa membantu, mendukung, mensupport kepada nilai lama yang kita pegang ya itu nggak apa-apa gitu. Nah, apakah AI atau digitalisasi itu tadi mempengaruhi kepada minat santri gitu kan? Nah, saya rasa kalau soal mempengaruhi minat santri itu kan bukan hanya AI kan. Males itu juga mempengaruhi, kemudian apalagi, ya banyak yang mempengaruhi gitu kan. Distraksi media sosial kan juga mempengaruhi gitu kan. Makanya saya senang di pesantren dilarang menggunakan media sosial atau HP itu senang. Alhamdulillah. Nah, AI sendiri kita tidak tepat kalau misalnya kita anggap sebagai hal-hal yang membuat minat santri menurun ya. Maksudnya menjadikan itu satu-satunya persoalan ya tidak benar juga gitu. Banyak yang membuat minat santri menurun itu kan. Termasuk himmah motivasi diri sendiri. Nah, tapi pertanyaannya mungkin yang benar apakah AI ini juga akan memberikan dampak signifikan gitu ya kepada pembelajaran di pesantren. Kalau saya lihat iya.
sebenarnya bukan hanya orang pesantren yang terdampak, tapi non pesantren yang paling terdampak. Jadi orang-orang non pesantren itu sekarang bertanya persoalan, termasuk bertanya hukum itu kan tidak kepada kiai atau ustadz. Beda dengan zaman dulu, mereka bertanya kepada AI gitu. Iya. Maka kalau ditanya apa dampaknya AI kepada kehidupan pesantren, ya salah satunya adalah ruang-ruang yang harusnya diisi oleh para tokoh agama sekarang banyak diambil alih oleh AI gitu kan. Itu tantangan keluar. Nah, tantangan ke internal sendiri adalah banyak sekarang bukan hanya santri ya, tapi juga mahasiswa, banyak sarjana gitu kan. Itu banyak menjadikan AI ini sebagai jalan pintas. Jalan pintas dalam artian ketika ada satu persoalan yang sebenarnya itu harus dicari di dalam referensi yang klasik atau referensi kitab kuning, sekarang cukup ditanya kepada AI gitu kan. Itu kan sebenarnya merusak, kalau saya lihat itu aspek ketelitian kan, kejelian. Oh, iya. Karena ketelitian itu kan diperoleh dari jam terbang yang lama, proses Iya. yang lama. Maka ya salah satu dampaknya itu rasa malas, kemudian mager gitu kan. Jangankan AI, Maktabah Syamilah sendiri itu, Benar-benar Ustaz. itu harus diakui me ya mengurangi sebenarnya, mengurangi minat santri atau pakar Basul Masail untuk mencari rujukan atau referensi kepada kitab ya asli gitu kan. Cukup klik kata kuncinya, kemudian ya ketemu gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan sebagai fakta fakta kemodernan nggak apa-apa, tapi itu harus diakui, itu mengurangi tadi itu, mengurangi ketelitian, mengurangi semangat, ketekunan gitu kan. Ya kalau saya prinsipnya ya muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. AI nggak selamanya buruk, nggak selamanya baik gitu kan. Oh, benar Ustaz. Kira-kira begitu. Adapun misalnya tadi ada mengurangi minat ya pasti Ada sisi baik, ada itu tantangan. berarti Ustaz seolah-olah ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Apa? Ada sisi baik, ada sisi buruk. Iya. Berarti timbul pertanyaan lagi Ustaz. Berarti kan kita harus membatasi dalam penggunaannya. Nah, menurut saya ini apakah batas-batas dalam penggunaan digitalisasi kitab kuning ini? Bagaimana? Ya harus dibatasi, apapun harus dibatasi kan, bukan hanya main HP sendiri harus dibatasi, main game dibatasi dan seterusnya. Ya menurut saya ini begini, saya melihatnya AI itu dijadikan perantara aja, jangan dijadikan tujuan. Saya sering menggunakan AI misalnya untuk berdialektika. Misalnya saya pernah diminta untuk menyusun modul KESPRO, Kesehatan Reproduksi Remaja, kerjasama Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU dengan salah satu badan organisasi, lupa saya namanya itu. Nah, saya pada waktu itu ketika hendak menyusun modul itu kan salah satu fungsi modul itu kan untuk memudahkan kan. Modul itu memudahkan pembacanya untuk menjalankan program itu. Nah, ketika saya nulis itu sudah selesai nulis, saya ajukan ke AI itu. Kira-kira kalau modul seperti ini kamu mampu nggak memahaminya gitu. Oh, jadi kan Maksudnya iya, sama diskusi gitu. Dia jawab gitu. Kalau begini saya mampu, atau kalau misalnya ada persoalan saya kurang sepakat gitu. Nah, hal-hal begitu saya lihat itu bagus sih untuk AI. Tapi kalau misalnya sejak awal misalnya coba buatkan saya modul KESPRO itu ya nggak bagus juga itu. terkait apa? Batas dalam penggunaan kitab kuningnya. Ada tadi kan contoh dalam Bikin modul ya. Kitab kuning itu gimana sebatas? AI itu sering keliru. Kalau kitab kuning. Saya kan nyusun buku sekarang, Lubul Usul itu kan, untuk teman-teman Mahat Ali itu. Di Lubul Usul itu kan memang terkenal, teksnya sulit kan, karena ringkas. Nah, saya berapa kali menyodorkan naskah teks Lubul Usul itu ke AI, coba ini kasih murad, saya bilang gitu. Itu bingung dia, tapi jawab. Bingung tapi nggak benar gitu. Termasuk salah. Ya maksud saya begini, AI itu dipakai sebagai salah satu instrumen gitu aja. Salah satu instrumen untuk proses pembelajaran. Salah satu ya instrumen itu salah satu sarana yang membantu gitu. Kayak apa ya? Saya pernah sangat terbantu dengan AI. Kayak tadi tuh, misalnya kita punya perspektif, kita minta koreksi ke AI itu mereka jujur. Misalnya saya pernah bikin status atau konten Instagram itu satu tema sensitif itu tentang kasus pencabulan Nusantara kan sensitif itu. Saya tanya kepada AI, kalau narasi ini menurutmu kasar apa tidak? Saya bilang gitu.
Maksudnya kasar itu dalam artian frontal atau tidak, saya bilang gitu. Gimana tuh jawabannya? Jawabannya AI itu ya bagus ya, saya sukanya komunikasinya bagus karena robot kan. Iya. Secara umum narasi Anda bagus, itu kan bagus tuh kan. Tapi ada beberapa poin yang menurut saya terlalu generalisasi gitu. Itu diubah itu. Nah, saya itu senang begitu tuh, senang fair gitu kan. Jadi kalau kamu bertanya apa batasannya, ya batasan dia sebagai sarana saja, salah satu instrumen, bukan satu-satunya, tidak kemudian ditolak gitu kan. Berarti Tapi saya sendiri tidak intens kok pakai AI. Saya baru aja pakai AI. berarti ketika kita menggunakan dalam penggunaan pencarian ibarat, contoh Nggak kayak bisa. nggak bisa. AI itu nggak bisa mencari ibaroh. Saya sudah nyoba. Saya pernah nyoba cari ibaroh itu, dan itu ngarang. Kemarin itu ada kejadian. Ada kejadian salah satu website keislaman terbesar, Iya. bukan hanya terbesar ya, otoritatif. Sebenarnya bukan salah websitenya. Tapi ada seorang penulis, dia menulis satu artikel, karena website itu kan memuat tulisan atau artikel banyak penulis gitu kan. Nah, seorang penulis ini membahas, saya tidak tahu apa persoalannya pada waktu itu, membahas satu persoalan fikih kontemporer. Dia menulis bagus, itu argumennya bagus, dan ada di kitab A, kitab B, kitab C gitu. Nah, ternyata ada salah satu netizen yang cukup kritis itu mengkonfirmasi kitab itu kepada kitab aslinya, dan ternyata itu nggak ada, murni buatan AI itu. Meskipun redaksinya sangat kitab kuning banget dan ada juz dan halamannya. Nah, sebelum kejadian ini, saya sendiri sudah pernah nyoba dulu. Jadi satu waktu saya ditanya oleh seorang teman itu satu persoalan, itu persoalan sulit itu. Saya tanya itu pakai bahasa Arab, saya tanya, ma hukmu apa gitu kan, saya tanya gitu. Itu dijawab sama AI. Jawabannya bagus, sangat fikih banget gitu. Kemudian saya tanya ayul maroji atau uskur al maroji minal kutub al mu'tabar, saya sampai kasih kitab begitu kan. Nah, pada waktu itu ngutip kitabnya Imam Mawardi. Kitab ya Allah. Al-Mawardi itu punya kitab fikih apa namanya ya? Kalau Imam Nawawi kan Majmu. Kalau Imam Haramain apa Imam lupa saya. Imam Mawardi itu punya kitab fikih tebal. Yes. Nihayatul Matlab itu Imam Haramain. Oh iya nih, itu betul. Apa? Ada tahu nggak kitabnya Imam Mawardi tebal? Ada tebal, kitab fikih tebal itu. Nah, itu di situ. Apa? Coba dicari coba. Kalau Nihayatul Matlab itu kan Imam Haramain. Nah, itu dikutip di kitabnya Mawardi. Masih AI itu. Sampai AI. Juz berapa, halaman berapa. Saya lihat di Maktabah Syamilah dulu. Di Maktabah Syamilah ternyata nggak ada. Maktabah Syamilah. Saya masih husnuzon, jangan-jangan Maktabah Syamilahnya error gitu kan. Saya cari di kitab induknya, kitab cetak itu. Nggak ada. Tapi bukannya Maktabah Syamilah itu adalah bentuk digitalisasi? Iya, digitalisasi. Di Maktabah Syamilah juga sering banyak kelirunya juga itu. Bukan hanya keliru, ada banyak teks yang hilang gitu kan. Gini Ustaz, kan kita kembali ke pembahasan awal kan. Karena adanya digitalisasi kitab, jadi teman-teman itu seolah-olah malas untuk mencari. Ya malas. Mencari aja tadi itu kan malas itu kan. Dengan adanya. Tapi untung malasnya saya kan tidak kebangetan kan. Oh, berarti kan harus punya pribadi sendiri yang iya, batasan diri itu kan memang pada diri kita. Batasan diri, boundaries kalau kata orang psikolog itu kan boundaries tuh kan, batasan diri. Bahwa kita memang mengakui teknologi itu kan kemajuan, tapi teknologi itu ya ada kurangnya kan, tidak sempurna gitu. Makanya tadi saya bilang boleh digunakan tapi sekedar sebagai sarana saja, bukan tujuan akhir, bukan makosid lah gitu. Berarti mungkin ya pertanyaannya, pengaruh terhadap pemahaman orang yang berlandaskan pada AI itu bisa fatal. Fatal banget itu. Makanya tadi itu ya, nah di sini begini Mas. Di satu sisi AI itu semua bisa dijangkau oleh semua orang kan, tapi tidak semua orang bisa menjangkau konten kebenaran di AI. Nah, sekarang kita sebagai kaum santri bisa nggak gitu menciptakan teknologi atau website yang di situ seperti AI bisa menjawab dan benar gitu kan. Di tantangan kepada santri. Tantangan itu, jangan hanya kemudian kita menyalahkan AI terus kan.
Jadi kita Sementara kita tidak bisa memberi solusi gitu. benar Ustaz. Kita sebagai santri jangan hanya make ya, harus jadi pembuat juga. Harusnya gitu. Oh, Jadi benar, kita benar. jangan hanya jadi orang yang konsumtif gitu kan, menikmati teknologi barat gitu, tapi kita juga harusnya bisa membuat juga gitu. Karena data-data di AI itu kan juga diadaptasi dari data digital yang ada di berbagai website. Benar, Ustaz. Saya lanjutkan pertanyaan Ya, Ustaz, ya. boleh. Baik. Berarti seolah-olah bisa dikatakan lebih efektif ketika kita belajar secara cara tradisional itu Ustaz, daripada AI. Tapi masih terdapat sebagian kalangan guru yang bahkan menolak terhadap keberadaan AI dengan alasan AI itu membuat para santri itu seolah malas dan tidak mau berkembang, dan bahkan juga mengatakan bahwasanya kalau dengan AI itu kadang cepat melupakan terhadap apa yang dicari, Ustaz, ibarat dicari. Itu bagaimana tanggapan sampean? Kalau soal nolak atau tidak itu kan lebih kepada pilihan personal ya. Benar, Ustaz. Maksudnya begini, penolakan itu dampaknya apa gitu kan? Karena ditolak pun ya juga tetap ada gitu kan. Jadi meskipun ditolak faktanya tetap ada gitu. Makanya kalau saya pribadi bukan menolak tapi lebih kepada tadi itu menggunakan untuk hal-hal yang memang sekiranya dia masih efektif gitu. Adapun misalnya pertanyaan kamu soal pembelajaran kitab kuning, nggak bisa belajar kitab kuning dari AI itu nggak bisa. Sama seperti belajar tajwid dari YouTube tuh nggak bisa itu. Bisa tapi kurang maksimal atau ya banyak salahnya gitu kan. Talaki ketemu guru itu yaitu salah satu metode pembelajaran yang sudah teruji zaman. Nggak bisa. Tapi apakah kemudian nggak boleh gitu belajar dari teknologi? Ya boleh lah gitu. Misalnya seperti terutama untuk ilmu-ilmu yang sekiranya bisa memang dijangkau dengan teknologi. Misalnya saya punya teman itu belajar untuk didak bahasa Perancis dari YouTube itu. Bisa. Berarti kan personal gitu. Iya personal itu kan. Tapi untuk hal-hal yang sangat teknis seperti soal fikih, soal agama itu kan tidak bisa. Saya nggak tahu ya. Coba cari ada nggak orang belajar kitab kuning bisa baca kitab kuning dari teknologi. Kalau saya misalnya atau Anda bisa baca kitab kuning kan karena ngaji, karena mondok gitu. Saya belum menemukan ada orang bisa baca kitab kuning dari digital, dari ranah digital misalnya dari AI, dari YouTube atau apa gitu. Jadi, kalau YouTube kan masih ada aspek orangnya kan. Iya. Kan talaki juga tapi lewat teknologi. Misalnya saya ngaji kepada Ki Zuhri tiap sore kitab tafsir itu kan orangnya ada, teknologi hanya sebagai perantara. Maksudnya begini, ada enggak alat teknologi yang memang benar-benar dia sebagai robot bisa mengajari orang baca kitab dari awal itu? Saya sejauh ini belum. Tapi kalau belajar bahasa saya sudah nemu. Tapi kalau belajar hal-hal yang sangat teknis seperti kitab kuning, seperti baca kitab saya belum menemukan. Kalau Anda bertanya apa efektif belajar, saya jawabnya nggak akan efektif. Tetap pakai cara tradisional. Terus kalau seperti itu, bagaimana cara pesantren itu memanfaatkan AI tanpa kehilangan terhadap identitas dari metode pendidikannya itu, Ustaz? Gimana cara menyeimbangkan antara kedua itu, Ustaz? Ya tadi itu, gunakan tapi untuk hal-hal yang sifatnya sebagai perantara saja. Sebagai infrastruktur pembelajaran. Sama seperti begini, Mas. Dulu pesantren itu tidak mengenal apa namanya? Alat itu loh yang untuk nulis itu. Apa namanya itu? Saya aja nggak tahu namanya ini. Ya sederhananya untuk presentasi itu loh. Kita tidak tahu, dulu di pesantren nggak ada kan, zamannya Kiza ini kan nggak ada santri presentasi pakai layar TV, pakai proyektor itu kan nggak ada gitu kan. Tapi apakah kemudian proyektor itu nggak boleh dipakai? Ya boleh, misalnya untuk visualisasi kan. Ketika bahas misalnya tentang manasik haji kan perlu pakai itu kan, Ka'bah itu supaya tahu Ka'bah. Kemudian sa'i itu bentuknya seperti apa itu kan nggak apa-apa. Maksud saya begini, apapun fasilitas teknologi itu bisa digunakan dalam kapasitasnya tertentu gitu loh.
proyektor itu nggak ada di zamannya kayak Zaini Munin, Hasan Abdul Wahid, nggak ada itu kan. Tapi apakah kemudian kita nggak make sekarang make? Terutama untuk hal-hal yang sifatnya visualisasi. Manasik haji perlu pakai itu. Kemudian apa lagi? Ya banyak manasik haji, Presentasi. kemudian videotron dulu kan nggak ada kan. Tapi kemudian apakah nolak? Ya nggak juga. Tapi kalau misalnya belajar khot, belajar khot Arab nggak bisa kan pakai itu kan, pakai layar proyektor itu ya, pakai latihan tangan gitu. Jadi sejauh mana orang pesantren bisa menggunakannya, sejauh untuk hal-hal yang bisa memang dijangkau gitu. Berkait pesantren Ustaz, coba kita tarik langsung ke Turot. Jadi sejauh mana AI itu dapat membantu kajian Turot dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional atau dengan cara yang ya pada umumnya itu gimana? Kalau sepengalaman saya ya memakai AI, saya memahami bahwa penggunaan AI itu bisa berfungsi untuk memperkuat jawaban. Jadi gini, ketika ada suatu persoalan fikih, kita cari maksudnya dulu dalam kitab-kitab klasik gitu kan, di kitab-kitab yang dicetak kita cari, kita rumusin tuh jawabannya. Rumusin jawabannya dulu gitu. Nah, setelah jawabannya itu dirumuskan, Anda minta perspektif kepada AI. Gimana kira-kira jawabanmu, pandanganmu terhadap jawaban atas persoalan ini? Apa saja yang belum dicakup oleh jawaban saya gitu. Nah, kalau saya pengalaman seperti itu biasanya AI itu mencakup hal-hal yang sifatnya misalnya begini, jawaban Anda benar tapi sangat normatif gitu. Jawaban Anda itu sudah bagus tapi itu tidak memberi solusi. Itu kan saya akan memperkuat perspektif atau memperkuat narasi dari jawaban kita itu. Berarti kan kita harus pintar-pintar ngatur bahasa dengan AI kan? Apa? Ngatur bahasa kan? Soalnya kan iya kan memang tergantung anunya itu, tergantung kita mau arahkan kemana gitu. Jadi AI itu bisa digunakan oleh orang yang minimal sudah punya bekal ilmu gitu aja. Kalau masih kosong atau masih santri mubtadi tidak direkomendasikan. Berarti untuk pemula itu tidak direkomendasikan. Jadi orang bisa menggunakan fasilitas teknologi modern seperti AI, modalnya satu ilmu, yang kedua integritas. Kejujuran. Soalnya ada belakangan itu kan ada beritanya heboh tuh. Ada seorang sarjana melakukan riset dan dia presentasi di berbagai belahan dunia, ternyata risetnya bodongnya itu cari aja di website berita itu ada itu. Ramai kemarin sempat ramai. Jadi AI itu tetap bisa dipakai sarana dengan modal pertama kita punya basic ilmu, yang kedua kita punya integritas. Punya ilmu saja tapi tidak punya integritas cenderung ngakali nanti itu. Punya integritas saja tapi tidak punya ilmunya bisa salah jalan juga. Kira-kira seperti itu aja. Ya mungkin selesai semua pertanyaan Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberi pemahaman yang lugas terhadap diri kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.